Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan merangkum anime di mana terdapat sebuah menara yang digadang-gadang dapat mengabulkan semua keinginan. Dan bagi para pejuang rebahan, menara tersebut tentunya merupakan jalan pintas untuk mencapai kesuksesan. Oke, tak perlu berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. あなたが何を望もうともそれはここにある。ようこそ神の塔へ。 Alkisah diceritakan di alam semesta ini terdapat sebuah menara yang dikenal sebagai Menara Dewa dan konon katanya di puncak menara tersebut terdapat segala hal yang ada di dunia ini. Barang siapa yang mampu mendaki sampai ke sana, segala hal tersebut akan menjadi miliknya. Dan telah menjadi fakta bahwa ada seseorang yang telah mendaki sampai ke puncak menara. Ya, dia adalah Raja Jahat yang kini dianggap sebagai dewanya menara tersebut. 答えは常に塔の上にある。 Diceritakan pula bahwa Raja Jahat akan memberikan sebuah anugerah bagi orang yang berhasil menemuinya di puncak menara. Orang tersebut akan dijuluki sebagai ranker serta diberikan otoritas dalam mengawasi lantai menara. Karena adanya kemungkinan peserta pendaki merupakan peserta yang tidak terpilih atau disebut sebagai irreguler, yang mendaki menara tanpa terikat undang-undang, pasal, serta aturan yang ditetapkan oleh menara, di mana eksistensinya menjadi ancaman untuk meruntuhkan rezim Raja Jahat. 非選別者とは党の法則から外れているものです。 Hal menarik lainnya yang ada di menara adalah akan dipilih para gadis berbakat dan perawan pastinya dari perwakilan suku maupun keluarga terpandang untuk menjadi putri jahat, di mana putri jahat yang terpilih dari yang dipilih diberi satu senjata dari seri 13 bulan milik Raja Jahat. Dan bagi putri jahat yang berhasil mengumpulkan ke-13 seri bulan tersebut, nantinya akan dinikahkan dengan Raja Jahat. あなたその刀の持ち主が誰だか分かってる？ユーリ・ザハード氏、唯一13月シリーズを授かった天才釣り師。 Sang penjaga menara sekaligus pengawas lantai pertama yaitu Hedon ini berbentuknya memilih para peserta yang akan mendaki menara. Peserta pilihannya itu disebut sebagai reguler dan salah satunya adalah Rahel yang mendaki menara untuk melihat bintang. Dan cerita akan berfokus kepada seorang irreguler bernama Yoru. Ini orangnya yang tujuannya mendaki menara bukan mencari harta, bukan pula ingin tahta, melainkan seorang wanita yang dicintainya pergi mendaki menara. Ya, wanita itu adalah Rahel. ごめんね。私は塔を登るの。祈ってて。 Di lantai pertama Menara Dewa, ternyata hanya terdapat lukisan-lukisan di dinding. Lalu Yoru bertemu dengan pengawas lantai tersebut yaitu Hedon, di mana jika ingin mendaki ke lantai 2, Yoru harus menyelesaikan ujian yang diberikan olehnya. Hedon lalu menunjuk ke arah sebuah bola yang dijaga oleh monster dan menyuruh Yoru untuk menghancurkannya. 引き返すならば今です。塔は危険だ。 Daripada kematian, Yoru lebih takut tidak lagi bisa bertemu dengan Rahel dan langsung berlari ke arah bola tersebut. Tapi tiba-tiba, dia dihentikan oleh salah satu dari putri jahat yang bernama Yuri Jahat. そんなわからんちん状態で塔を登ろうとしてるの？死にたいの？ Melihat Yuri yang iba terhadap Yoru, Hedon lalu menyarankan Yuri untuk meminjamkan Black Mars, senjata seri 13 bulan yang dimilikinya. Entah apa maksudnya Hedon, karena senjata tersebut hanya boleh digunakan oleh putri jahat. Namun sesuatu yang tak diinginkan pun terjadi. Yoru langsung diteleport ke lantai 2 tepat setelah menyelesaikan ujian tersebut dan masih membawa Black Mars. Hal itu membuat Yuri cemas karena bisa jadi Black Mars terlihat oleh putri jahat yang lain dan membunuh Yoru saat itu juga. まさか。 うっさい。 Berbeda dengan lantai pertama, lantai kedua merupakan lantai dengan hamparan ladang gandum yang luas dan sejauh mata memandang tidak ada badaknya.
di mana di situ terdapat 400 reguler yang akan saling bunuh-membunuh sampai hanya tersisa 200 reguler saja sebagai ujian pertama lantai 2. 逃げても無駄だ。 Dan benar saja, karena aura yang keluar dari Black Mars, Yoru akhirnya ditantang duel oleh sang penguasa Sungai Kapuas. Dan karena namanya susah untuk disebutkan, maka kita sebut saja dia buaya. Yoru yang pada dasarnya hanyalah seorang bucin langsung ketakutan di hadapan sang buaya. Tapi nasib baik seakan terus mengikutinya, di mana reguler lain yang bernama Kun Aguero, ini orangnya, menyelamatkannya dari sang buaya karena tertarik dengan Black Mars. 夜黒の三月をどこで手に入れた？塔に入ったばかりのしかも男が持っているなんて。 Singkat cerita, jumlah reguler telah tersisa 200 saja dan para reguler harus membentuk tim dengan jumlah 3 orang dalam kurun waktu 5 menit. Namun yang mengejutkan adalah peserta yang ada di dekat Yoru dan Kun hanyalah si buaya saja, yang mana dia sedang memburu Yoru dan menolak untuk membuat tim dengan mangsanya. Tapi karena waktunya semakin mepet, akhirnya tim pun terbentuk secara tidak terduga. Dan itu membuat buaya semakin kesal terhadap mereka. Para reguler kemudian dipindahkan ke kapal induk milik Evangel. Saya kagak tahu yang mana orangnya, tapi yang jelas dia kemungkinan adalah ranker yang memiliki jabatan paling tinggi di lantai 2. Karena para ranker lainnya takut jika mendengar namanya tersebut. Kemudian muncullah seorang ranker bernama Joker yang menjadi pengawas ujian kedua, di mana dia adalah ranker yang dapat menggunakan Shinsu. 神の水は塔の力の源。塔の中では皆この水を使い戦う。 Sebagai ujian kedua, Joker membuat dinding dari Shinsu dan para reguler harus melewati dinding tersebut. Dan jika salah satu anggota tim tidak bisa melewatinya, maka anggota tim lainnya ikut dinyatakan gagal. Hal itu membuat Kun cemas kalau Yoru tidak bisa melewati dinding tersebut. Namun ternyata, ketika Joker mengeluarkan aliran Shinsu-nya, semua peserta terpental kecuali Yoru. Dan itu membuktikan kepada kita bahwasannya dia bukanlah seorang pemuda bucin biasa. あなたのような低レベルな人間がいるからこの塔は私のような選ばれた女性がなぜかしら Melihat Yoru yang begitu polosnya, Kun memutuskan untuk melindungi Yoru dari Rahel, di mana Kun tidak ingin Yoru merasakan hal yang pernah dia alami. Ya, fakta yang sangat tidak terduga. Ternyata Kun adalah seorang bucin yang dikhianati karena perebutan kekuasaan di keluarganya. Hingga akhirnya Kun tidak lagi bisa percaya kepada orang lain selain dirinya sendiri. Tetapi karena pendiriannya itu, Kun hampir membuat timnya gagal dalam ujian ketiga. おいワニ、なんでその扉を？勘だが。 Di sisi lain, di ujian pertama yang pengawasnya adalah Jack, ini bebenguknya, terjadi pembantaian yang hanya menyisakan 3 reguler saja. Tentu hal itu akan menimbulkan kemarahan dari Evangel. Tapi sepertinya, Evangel sedang tidak berada di lantai 2, sehingga pemimpin tertinggi untuk mengawasi ujian saat ini dipegang oleh Yuhan, ini orangnya. Agar Evangel tidak mengetahui insiden tersebut, Yuhan mengadakan ujian bonus dengan mengikut sertakan 3 reguler itu dan memindahkannya ke dalam pengawasan Joker. 私ってやっぱり天才。 Ujian bonus itu dilakukan dengan bermain game yang memperebutkan sebuah mahkota. Dan secara singkat peraturannya adalah game terbagi menjadi 5 ronde dan setiap tim dibebaskan untuk bermain dalam ronde berapapun. Tidak ada paksaan untuk mengikuti ujian bonus ini, tapi semua tim akhirnya mengikuti karena bagi tim yang menang akan dianggap telah lulus semua ujian dan dipersilahkan untuk ke lantai selanjutnya. さあ、第1回戦を始めますよ。 Ujian bonus akhirnya dimulai, di mana tim Kadal mendapatkan mahkota dan mempertahankannya hingga ronde kedua. Tapi terungkaplah fakta bahwa si Kadal merupakan seorang putri jahat. Terlebih lagi, dia memiliki senjata dari seri 13 bulan yaitu Green April.
感情に身を任せて期待外れだな。 Saat melepaskan aura dari Green April, Cicadel menyadari bahwa ada Black Marks di sekitarnya. Dia secara membabi buta mendatangi Yoru untuk mengambil Black Marks. Tapi Joker kemudian menghentikan tindakannya itu karena mengganggu jalannya ujian. Hingga akhirnya, Yoru harus menerima taruhan dengan Cicadel yang menginginkan Black Marks. この俺様が負けるってことが図に乗るんじゃねえぞトカゲ。 Lalu ronde ketiga dilanjutkan di mana tim Yoru mulai beraksi. Di sini kita dapat melihat bahwa Yoru seperti anak epik yang tiba-tiba mitik karena mabar sama pro player dan tanpa ada kontribusi apapun. はれグンさんってこんなキャラでしたっけ？おいまだ気づかねえの？王冠が2つ。はいまずは一勝。 Ronde keempat juga berjalan mulus bagi mereka, di mana Kun secara tidak terduga menjalin aliansi dengan salah satu tim terkuat di situ. このバンダナを解いて髪を縛ったら力を貸してくれって合図だ。 Hal menarik terjadi pada ronde kelima yang ternyata salah satu peserta di situ adalah Rachel. Rachel tidak mau merebut mahkota Yoru dan malahan melindunginya agar memenangkan game tersebut. Namun entah ada dendam apa, mbak-mbak berpakaian ketat membawa tongkat menyerang Rachel. Seketika itu juga, Yoru langsung meninggalkan singgasananya demi melindungi Rachel. Karena hancurnya mahkota, ujian bonus berakhir tanpa adanya pemenang yang membuat Yoru harus memberikan Black Marks kepada Cicadel. Lalu Joker mempertanyakan keputusan Yuhan tentang ujian bonus tersebut, karena menurutnya membiarkan trio pembuat masalah pergi ke lantai selanjutnya merupakan tindakan efisien daripada mengadakan ujian bonus. 愚かだぞレロロ。簡単に総試験監督の口車に乗せられて。 Setelah ujian itu berakhir, Rachel meminta Kun untuk memalsukan identitasnya dari Yoru. Permintaan Rachel ini membuat Kun semakin yakin bahwa menjauhkan Yoru darinya adalah yang terbaik. Tapi nggak mungkin Yoru nggak tahu kalau gadis itu adalah si Rachel. Dan Kun pun sadar jika si Yoru tahu kalau Rachel tidak lagi mau bertemu dengannya, pastinya Yoru enggan mendaki menara lagi. Maka dari itu, Kun memutar balikan tujuan hidup Yoru untuk menjadi kuat agar bisa mendaki menara bersama Rachel. ラヘル、僕がそばにいちゃいけないわけ。君がそこまで星を見たいわけ。俺のような目には合わせたくない。何度でも俺は嘘を重ねる。 Ujian keempat akan dilaksanakan setelah para reguler melatih meningkatkan kekuatan mereka dengan posisi yang mereka pilih, di mana ada 5 posisi dasar dan Yoru berada di posisi wave controller karena dia bisa mengendalikan Shinsu. Setelah menjalin kontrak dengan administrator, Yoru menjadi cepat perkembangannya dalam mengendalikan kekuatan Shinsu. Hal tersebut membuat Bambang, ini orangnya, merasa cemburu terhadap Yoru. Di tempat latihan lain di mana Endorsi, ini orangnya, sedang bertarung melawan Cicadel. Rupanya Endorsi juga merupakan seorang putri jahat sama halnya dengan Yuri dan juga Cicadel. Dan dari pertarungan tersebut, kita mengetahui fakta yang sangat mengejutkan bahwa ternyata Cicadel bukanlah seorang putri jahat, melainkan ibunya lah yang seorang putri jahat. Ibunya Cicadel ternyata dibunuh oleh pasukan raja jahat karena telah melanggar aturan yang ada, di mana seorang putri jahat tidak diperbolehkan untuk memiliki hubungan asmara dan juga melahirkan seorang anak. 姉さんはたった一度も後悔してなかったの。多分そう思う。 Singkat cerita, ujian keempat akhirnya dilaksanakan dengan format kejar-kejaran. Para reguler akan dibagi menjadi 2 tim dan salah satu anggota tim tersebut akan memakai lencana dan dikejar oleh Jack. Mereka dinyatakan menang apabila reguler yang memakai lencana berhasil mencapai garis finish atau mereka berhasil merebut lencana milik Jack. Dan mereka akan diberikan poin berdasarkan kontribusi yang dilakukan dalam tim tersebut. Namun yang menarik adalah ternyata sudah ada 2 reguler yang tidak perlu mengikuti ujian tersebut.
dan tak disangka-sangka bahwa reguler itu adalah si buaya, dan satunya lagi yaitu pria merah yang selalu bersama Rahel. Tibalah tim A memulai ujian, di mana Kun menjadi pemimpin tim tersebut. Tapi secara tidak terduga, Kun sengaja membuat tim A kalah agar tim B meraih kemenangan. Kun tahu bahwa dirinya sudah dipastikan lolos, dan untuk itulah dia membantu Yoru untuk mendapatkan poin lebih, di mana Yoru berada dalam tim B. Kun juga sadar bahwa Bambang sangat iri dengan kemampuan Yoru. Lantas dia menyuruh Jack agar tidak kendor dalam mengawasi Bambang. 王から目を離すな。 Dan benar saja, Bambang berencana membunuh Rahel karena jika Rahel menghilang, Yoru akan berhenti mendaki menara dan dia berpeluang lolos sebagai wave controller, di mana posisi tersebut hanya meloloskan 2 reguler dengan poin tertinggi, dan Lauroe, ini orangnya, sudah dipastikan untuk lolos yang artinya pesaing terberat untuk memperebutkan 1 slot lagi hanya tinggal Yoru. Namun yang anehnya, tepat saat Rahel ditusuk, pria merah yang selalu bersamanya langsung hilang begitu saja. Seolah-olah pria merah itu juga ikut tertusuk. ラヘルしっかり。 Pada ujian keempat, tim B keluar sebagai pemenang. Karena Endorsi berhasil mengambil rencana milik Jack, Rahel juga berhasil diselamatkan dan Yoru akhirnya bisa bersama lagi dengannya. Namun karena luka tusukan yang sangat dalam, membuat Rahel tidak bisa lagi berjalan seumur hidupnya. Karena hal itulah, Rahel tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian selanjutnya. 管理人さんに会わせてください。僕は非選別者です。 Mendengar hal tersebut, Yoru meminta kepada administrator agar Rahel diperbolehkan mengikuti ujian selanjutnya. Dan dari sini kita dapat mengetahui bahwa Rahel adalah wanita paling beruntung telah memiliki Yoru. Karena Yoru rela melakukan apapun demi dirinya, sampai-sampai Yoru membongkar identitasnya bahwa dia adalah seorang irreguler dan pada dasarnya hal tersebut membuat nyawanya terancam. ラヘルさん、あなたは幸運の持ち主だ。 Ujian terakhir pun dimulai, di mana Yoru dan Rahel ditempatkan di bawah air dan akan diburu oleh lumba-lumba penjaring. Kemudian para reguler lain harus memastikan bahwa mereka tidak dimakan oleh predator lain, terutama oleh si banteng. Mereka akan dinyatakan lolos setelah Yoru dan Rahel berhasil sampai ke permukaan dengan bantuan lumba-lumba penjaring. 考え直すなら今だぞ。僕は仲間を信じます。 Awalnya semua terkendali sesuai rencana, tapi datang seorang penegak hukum dari kerajaan jahat yang bernama Ren. Ini bentuknya, yang menyusup untuk membunuh si Kadal. Aksi tersebut digagalkan oleh Yuri yang juga sedang menyusup ke area ujian untuk mengambil kembali Black Marks. Hingga akhirnya Ren harus terbunuh, tapi tepat sebelum kematiannya, dia mengendalikan si banteng dan mengirim untuk menyerang Yoru. Karena dia tahu bahwa Yoru adalah seorang irreguler. 彼の才能はもったいないですが、僕はケニーは行きません。 Dengan penuh perjuangan, Yoru melawan si banteng sambil melindungi Rahel. Dan Yoru pun berhasil menunjukkan sisi kerennya kepada Rahel dengan mengalahkan si banteng. Seketika itu juga, cahaya menerangi mereka yang menandakan bahwa sebentar lagi akan sampai ke permukaan serta berhasil melewati ujian tersebut. Setelah semua apa yang terjadi dan berharap nantinya mendaki menara bersama, kemudian menikah, punya anak, dan bahagia selama-lamanya, Rahel membuat perjuangan Yoru menjadi sia-sia. Entah apa yang merasukinya, dengan tega Rahel mendorong Yoru hingga jatuh ke dalam jurang yang paling dalam, sampai-sampai mayatnya pun tidak bisa ditemukan. Rahel. Dan dari sini kita semua paham tentang sifat Rahel yang sebenarnya. Dia tidaklah ingin melihat bintang, tetapi dia ingin menjadi bintang tersebut. Karena melihat Yoru yang lebih bersinar, membuatnya iri hingga ia tega membunuh laki-laki yang sebenarnya rela berkorban nyawa untuk dirinya. あなたといたら、私、星になれない。 Namun ternyata kematian Yoru merupakan rencana yang dilakukan oleh Yuhan.
karena dia sedari awal tahu bahwa Yoru adalah seorang irreguler. Ujian bonus yang memperebutkan mahkota, kematian Bambang, dan Rahel yang sebenarnya tidak lumpuh adalah bagian dari rencananya. Belum tahu apa tujuan pastinya, tapi yang jelas dia berhasil membuat semua orang percaya bahwa Yoru si irreguler sudah mati. Padahal Yoru sebenarnya selamat dan masih hidup. Yoru sangat terpukul dengan tindakan yang dilakukan Rahel, tapi karena hatinya yang putih, suci, dan bersih tidak membuat dia dendam terhadap Rahel. Yoru hanya sebatas ingin tahu alasan Rahel melakukan itu terhadapnya. なら登りなさい。当の何が彼女をお前を狂わせたのか。 Dan Yoru berhasil selamat, Rahel telah berkhianat hingga membuat anime ini tamat, ending yang sangat mengkhianatkan. 終わりと始まりの物語。 Pelajaran yang bisa kita ambil dari anime ini adalah sebesar apapun ambisi kita, jangan sampai hal itu membutakan mata hingga melakukan segala cara. Oke, mungkin itu saja. Cukup sekian dan terima kasih.